البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap Kitabul Fitan yang diambil dari kitab Sahih Bukhari yang dita'liq oleh Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Pada pertemuan yang sebelumnya halaman 620 itu, karena potongan dari halaman sudah jauh sekali, 620 yang punya kitab 620 itu hadisnya. Nanti kita lanjutkan yang ke 621. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis Hudzaifah bin Yaman, sahabat yang mulia yang mengisahkan tentang fitnah akhir zaman. Beliau yang paham betul seputar fitnah ini, karena beliau ini sahabat rahasianya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai beliau mendapat gelar Shahibus Sir. Itu gelarnya, dihafalkan itu. Hudzaifah bin Yaman gelarnya apa? Shahibus Sir Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sahabat rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena hampir semua permasalahan fitnah akhir zaman beliau tahu. Paham ya? Tentunya tahunya itu dengan apa? Kabar dan juga hadis yang Rasul sampaikan kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Naam. Termasuk yang ditanyakan waktu itu, para sahabat sedang bertanya tentang kebaikan, tapi beliau justru memilih bertanya tentang apa? Kejelekan. Bayangkan, orang bertanya tentang kebaikan kan wajar ya, tapi beliau pertanyaannya bukan masalah kebaikan, justru bertanya masalah kejelekan. Mungkin orang berpikir, ini gimana nih kok malah bertanya tentang kejelekan, tapi tujuannya baik. Apa tujuannya? Makhafatan an yudrikani, kata beliau. Khawatir kalau kejelekan menimpa diriku. Iya kan? Kana nasu yas'aluna 'anil khair, yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa ana as'aluhu 'anil syarr. Dahulu manusia, ya para sahabat, waktu itu mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, dan aku bertanya kepada beliau tentang apa? Kejelekan. Bayangkan itu. Tujuannya apa? Makhafatan an yudrikani. Khawatir kalau kejelekan itu menimpa diriku. Jadi kadangkala kita mengetahui kejelekan, mengetahui kebatilan itu bukan berarti kita ingin berbuat, tapi itu apa? Waspada dan berhati-hati, dan bahkan wajib kita mengetahuinya. Paham? Ada pantun sangat bagus sekali. Araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqihi wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Ini pantun bagus sekali itu. Araftu syarra la li syarri. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan, lakin li tawaqqihi, tapi untuk berhati-hati, untuk waspada. Paham ya? Yang dulu belum dapat didapatkan itu. Araftu syarra la li syarri lakin li atawaqqihi wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Artinya, aku mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan, tapi untuk berhati-hati terhadap kejelekan tersebut. Dan barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan yang ada pada kebaikan, niscaya dia akan terjatuh dalam kejelekan tersebut. Mafhum? Jadi antum dan kita mengetahui kesesatan ahlu bid'ah wa dhalal hizbiyun, nah, mengetahui kesesatan mereka, hizbiyah mereka, bid'ah mereka, itu bagus. Fungsinya apa? Agar kita berhati-hati, waspada, tidak terpancing, tidak menganggap semua mereka itu sama. Jadi pahami ya? Nah, tapi kalau kita nggak tahu sama sekali, kelihatan berjubah, masya Allah kawan kita ini, ternyata JT, jamaah tabligh, apa ya? Nah, jamaah tabligh maksudnya, paham ya? Kelihatannya masya Allah berjubah panjang, sorbannya masya Allah, kemudian bajunya bertuliskan la ilaha illallah, ternyata ISIS, paham ya? Nah, ternyata apa? N11, NII, ternyata jaringan Al-Qaeda, ternyata jamaah Ansarud Daulah, ya kan? Ternyata orang-orang takfiriyun. Hati-hati. Logika itu kadang-kala, logika pemikiran mereka itu nampak di situ. Itulah sebenarnya tolak ukurnya. Pakaian itu boleh sama, tapi ideologi pemikirannya beda itu loh. Jadi pahami ya? Antum lihat orang jamaah tabligh, mirip enggak? Ada miripnya kan? Walaupun kita bisa bedakan ini jamaah tabligh ini dari pakaiannya. Sorbannya bagaimana cara makainya, kadang ada yang isbal, kadang nongkrong di jalan masih ngerokok. Jubah kenal? Dicek tanya ternyata jamaah tabligh.
Dengan ideologi pemikiran mereka kadang kan nampak juga. Kalau pakaian mungkin hampir sama mirip. Paham ya? Apalagi di Yaman, sangat sulit membedakan kalau dengan pakaian itu. Syiah, Ahlu Sunnah, Sufi, sulit sekali kadang. Karena pakaian mereka berjubah memang. Perempuan akhwat bercadar, ya kan? Nah, perempuan akhwat bercadar, bedakan sangat sulit, tapi dengan ideologi nampak, ketahuan. Mafhum? Makanya pentingnya kita memahami ideologi pemikiran sesat mereka. Fungsinya apa tadi? Agar berhati-hati. Mafhum? Syekh Shalal Fauzan asbahullah ketika beliau mensyarah barakallahu fi kitab Silsilah Rasail, paham ya? Beliau mengatakan fala yakfi anal insan ya'riful haqqa faqat. Fala yakfi anal insan ya'riful haqqa faqat. Bal budda an ya'rifal haqqa wal batil. Ya'riful haqqa min ajli an ya'mala bih wa ya'riful batila min ajli an yatajannabah. Bagus sekali nasihatnya itu. Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah ketika beliau mensyarah kitab Silsilah Rasail, paham ya? Beliau mengatakan fala yakfi annal insana ya'riful haqqa faqat. Enggak cukup seseorang itu mengetahui kebenaran saja, enggak cukup. Bala budda an ya'rifal haqqa wal batil. Bahkan dia harus tahu kebenaran dan tahu juga kebatilan. Apa kata beliau? Ya'riful haqqa min ajli an ya'mala bih. Dia mengetahui al-haq kebenaran dalam rangka untuk dia mengamalkannya. Iya enggak? Kita tahu kebenaran untuk kita amalkan kan? Wa ya'riful batil min ajli an yatajannabah. Min ajli an yatajannabahu. Mengetahui kebatilan dalam rangka agar apa? Kita bisa menjauhinya. Makanya jangan pernah wah ana pengennya belajar yang baik-baik saja Ustaz. Ana enggak mau nyinggung kelompok yang lain, enggak mau kritik kelompok-kelompok yang lain. Itu keliru. Jarh ta'dil itu ada dalam syariat ini. Paham ya? Apalagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan pernah alergi dengan ilmu jarh wa ta'dil, jangan. Menjarah orang-orang dan kelompok yang layak untuk dijarah dan mentakdil yang berhak mendapatkan apa? Ta'dil. Jadi pahami ya? La ifrat wala tafrid. Tidak berlebihan, tidak pula meremehkan. Jadi ilmu jarh wa ta'dil itu ada. Si fulan kadzdzab. Si fulan dajjal. Dajjal ini kadzdzab artinya. Nah, kalau antum lihat dalam kitab-kitab terjemah itu ya, kitab para rijal, kitab terjemah itu masih kitab biografi para rijal hadis itu kadang ada yang divonis sama muhaddits si fulan dajjal. Dajjal ini maksudnya bukan dajjal yang keluar akhir zaman, bukan loh ya. Dajjal artinya kadzdzab, pendusta. Perawi hadis ini pendusta, dajjal kadzdzab. Mafhum? Itu bukan ekstrim itu. Memang sudah layak dapat gelar seperti itu. Bisa dipahami? Makanya kalau kita dengar kok ada kelompok hizbiyun ya kan, kelompok ini kelompok hizbiyah, kelompok ini kelompok ahlul bidah wad dhalalah, bukan ekstrim. Fungsinya apa? Agar orang sadar dan bisa berhati-hati dari kelompok tersebut. Mafhum? Nah, makanya jangan sampai ada ucapan semua kelompok benar Ustaz, enggak ada yang keliru, semuanya benar kok. Di atas al-haq ini ngaku ahlus sunnah, ini sunni salafi, cek lagi. Benar enggak yang dia sampaikan itu? Kebenaran kok banyak. Kebenaran itu paling cuma berapa kebenaran itu? Satu aja. Kebenaran cuma satu. Tidak berbilang. Ya kan al-haqqu wahidun, la yata'addad. Al-haq itu cuma satu, tidak berbilang. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Itu dalilnya. Tidak ada lagi setelah al-haq kecuali kesesatan, udah. Kok mengatakan semua kelompok benar, semua kelompok sama, gagal paham. Mafhum? Jadi al-haq itu cuma satu. Kebatilan banyak sekali. Mafhum salah ashabul hasan? Nah, kita lihat di sini. Kita ambil yang beliau sampaikan ini bagus sekali ya. Halaman 621 bagian atas itu ucapan Hudzaifah bin Yaman. Qala asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi wa kana Hudzaifah radhiyallahu anhu dza hazm. Masyaallah. Beliau Hudzaifah bin Yaman, beliau memiliki apa? Keinginan yang sangat kuat sekali waktu itu. Fa kana an-nasu yas'aluna an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil khair liya'malu bihi. Masyaallah. Waktu itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan agar mereka bisa beramal dengannya. Tapi lihat bagaimana beliau. Lakinnahu kana yas'aluhu 'anil syarr. Tapi beliau siapa ini? Hudzaifah ibn Yaman justru bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan. Dari para sahabat yang lainnya tanya tentang kebaikan, beliau Hudzaifah ibn Yaman bertanya tentang apa? Kejelekan. Kita lihat. Fungsinya apa? Tujuannya apa? Liyasta'idda lahu, agar bisa bersiap-siap, berhati-hati terhadapnya.
makhafatan an yudrikahu, khawatir kalau kejelekan menimpa dirinya. Ini penting, dalikal yaum, pada waktu tersebut. Bisa dipahami? Kadang-kala antum jalan di suatu tempat, perlu enggak tahu kalau tempatnya itu jalannya itu bagus, jelek, itu perlu enggak kadang-kala nanya? Perlu enggak? Perlu. Fungsinya agar antum bisa berhati-hati. Oh, jalannya itu jangan Pak, jalan yang sebelah itu banyak lubangnya. Lebih baik milih jalan yang sebelah kanan, halus, mulus, lembut misalkan. Nah, berarti apa? Kita bertanya itu fungsinya agar berhati-hati. Jangan bilang, oh jalan yang kiri itu banyak lubangnya Pak, nggak masalah, bismillah misalkan. Ternyata masuk ke lubang beneran. Lubangnya dalamnya 1 meter. Nah, ngerti kan? Nah, dia diarahkan ke kanan nggak mau, malah milih ke kiri yang banyak lubang tadi. Bahaya. Kalau udah diarahkan yang hak mana, yang batil mana, tinggalkan kebatilan, ambil al-haq, selesai. Nah, jangan banyak cakap di situ. Afan ya. Nah, jangan banyak bicara, al-haq jelas, al-haq wadih, dah ambil. Nah, kita lihat di sini. Kata beliau, fabayyana radhiyallahu anhu annahum kanu fi jahiliyah wasyarr. Masyaallah, beliau menjelaskan dahulu awal mulanya mereka berada di zaman jahiliyah dan kejelekan. Jadi kadang-kala mengungkit masa lalu itu boleh, tapi bukan untuk bangga-bangga loh ya. Dulu aku preman dulu, sehari itu bunuh 100 ekor cicak misalkan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Jadi ya bangga dengan apa masa lalu. Bukan untuk apa? Bukan untuk sadar diri, sadar posisi, tapi bangga masa lalu. Dulu kami preman, dulu kami membunuh orang gini-gini. Itu enggak boleh. Kecuali apa nanti? Ada pengecualian. Boleh menyebutkan masa lalu yang kelam dalam rangka menyesali, agar si fulan ini tidak terjatuh dengan apa? Kasus yang sama, itu boleh. Tapi berbangga-bangga enggak boleh. Paham? Seperti itu. Kita lihat biar tambah jelas. Ini lihat Hudzaifah bin Yaman bercerita, dahulu mereka di zaman waktu itu berada di lembah jahiliyah dan kejelekan. Summa manallahu azza wa jalla alaihim bil Islam. Kemudian Allah Ta'ala karuniai dengan apa? Dengan agama Islam. Fayukhad min hada, maka diambil dari pendalilan ini, dari hadis ini, an tahaddusal insan an madi ala sabil umum wa ikhbarihi ba'da dzalik bima alat ilaihil hal la ba'sa bih. Di garis itu yang punya kitab, bagus sekali itu. Biar nanti aku bisa cerita, bisa nasihati yang lain. Apa artinya? Bahwasanya seseorang menceritakan masa lalu dalam bentuk umum dan mengkabarkan setelah dia beralih kepada keadaan yang lebih baik, boleh. Paham ya? Tapi tujuannya apa? Bukan berbangga-bangga. Berbangga-bangga dulu kami itu preman, dulu kami itu suka malak di pasar, dulu kami itu harus sehari itu mendem 5 kali misalkan. Nah, untuk berbangga-bangga, oh, kamu hebat beratnya, itu enggak boleh. Paham ya? Tapi untuk menyesali sebagai apa? Nasihat, alhamdulillah sekarang Allah Ta'ala berikan hidayah kepada Islam, sunnah, menuntut ilmu. Dulu wa illa seperti ini ngeri pokoknya. Nah, itu cuma penyesalan boleh menyebutkan agar si fulan yang kita ceritain itu tidak terjatuh dalam lembah yang sama. Paham? Nah, kita lihat biar tambah jelas dikit lagi. Misal contohnya, disimak itu ya. An yaqul, seseorang mengatakan kana nasu fi jahlin. Dahulu manusia itu berada dalam kebodohan. Au fi iwazin, atau berada dalam kekurangan, bahasa kekurangan. Au fi kada wa kada, atau dalam keadaan seperti ini. Wa yadhkur min umur syarr, intinya menyebutkan tentang masa lalu yang jelek, masa lalu yang kelam, sebutkan. Tsumma yaqul, nah penting ini, kemudian dia mengatakan hatta ja'allahu azza wa jalla bil ilm, sampai Allah Taala datangkan dengan ilmu. Berarti sadar dia kan, sampai Allah Taala kasih hidayah. Si fulan masyaallah sekarang sudah baik, dulu dia preman dulu, tapi alhamdulillah sekarang baik setelah mendapatkan hidayah gini. Itu sekedar apa? Menyesali agar si orang yang kita ajak bicara itu enggak terjatuh dengan kasus yang sama itu. Perhatikan, wa bisahwati wa ma'asyradalik. Sekarang masyaallah setelah itu Allah telah datangkan kepadanya ilmu dan juga apa? Kejernihan, kemurnian dan semisalnya. Lakin, ini pertanyaan terakhir ini, lakin hal yaqulu hada ala sabil khusus. Tapi apakah seperti ini boleh kalau kita bentuknya ceritanya itu khusus? Tadi kan umum. Dulu si fulan berada di lembah jahiliyah, umum enggak? Umum. Berada di keadaan yang sangat jelek dan jahat, umum kan? Umum. Bagaimana kalau ceritanya khusus? Dulu dia itu suka mendem. Dulu si fulan itu suka jual beli togel. Togel nomor-nomor loh, perjudian itu ya. Dulu si fulan itu suka bunuh seseorang, orang lain lah gitu ya. Nah, perlu kalau khusus seperti itu boleh enggak kita lihat? Bimakna dengan makna an yuhaddisa bihi an nafsihi, cerita tentang dirinya sendiri, curhat. Paham ya? Dia sedang curhat. Apa curhat itu? Curahan hati. Kita lihat sini. Nah, an yuhaddisa bihi an nafsihi. Dia menceritakan
kepada orang lain tentang dirinya, masa lalu. Fayaqul kuntu fasiqan. Contohnya, dulu aku orang fasik dulu. Dulu aku kuntu ughazil nisa, dulu aku suka ganggu wanita. Suka ganggu wanita, suka mempermainkan perempuan. Ini cerita yang sifatnya apa? Sifatnya khusus. Kuntu asyrabul khamr. Dulu aku suka minum khamr, suka mendem mabuk-mabukan. Kuntu ma'asufaha. Dulu kami bersama orang yang dungu, orang bodoh. Nah, itu khusus itu kan? Hatta manallahu alayya, sampai Allah Taala berikan karunia kepadaku, aku tobat. Faltazamtu, kemudian aku istiqomah. Nah, dirinci seperti itu boleh enggak? Karena kita semuanya itu kan mungkin pernah punya masa lalu kan? Mungkin masa lalu kita ada yang kelam, jelek, buruk, ada yang baik juga, alhamdulillah, tinggal lanjutkan ya kan? Tapi yang terbaik barakallahu fiik, masa lalu yang kelam, yang jelek tadi janganlah diulang lagi. Cukup kita berusaha untuk masa depannya. Lebih baik bermutu berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mafhum? Kita lihat dikit lagi. Al-jawab, jawabannya, hadza mahallu tafsil, ini adalah tempat untuk dirinci. Jadi antum cerita tentang masa lalu itu, yang buruk, yang jelek itu dirinci. Tujuannya apa? Fungsinya apa? Untuk apa dia cerita itu? Kita lihat. Ini penting sekali karena kadang sebelum tidur itu kan mungkin curhat, ngobrol. Ente dulu ngapain? Dulu kamu gini misalkan. Yang cerita jelek, sifatnya jelek kemudian dapat hidayah. Dia ceritanya apa fungsinya itu? Apakah mengenang masa lalu yang jelek tadi itu berbangga-bangga atau untuk menyesali itu? Lihat ini. Kata beliau, fa in kana al-insanu qalahu ala sabil fakhr wal i'jab. Kalau orang tersebut ngomong seperti itu dalam rangka untuk fakhr, sombong, i'jab, bangga diri, bin nafas, bangga terhadap dirinya, dulu kami itu pentolan preman, semuanya tunduk dengan kami. Bilang A, B, B. Mau bangga dia. Bangga biar segani sama orang-orang itu istilahnya ya. Nah, padahal dia istilahnya apa istilahnya bawaan tapi ngaku ke orang-orang pentolannya ini. Bosnya istilahnya ya, Allah musta'an. Fala syakka annahu haram, yang sepertinya haram hukumnya, ingat-ingat. Kalau membicarakan tentang masa lalu yang dirinci tadi, masalah pribadinya, masa lalu yang kelam, yang buruk tadi, dalam rangka fakhr wal ijab, ini penting ya. Dalam rangka untuk sombong dan bangga diri, haram. Ingat-ingat, haram. Jadi kalau antum cerita pada teman antum tentang masa lalu yang kelam, yang buruk, jangan pernah untuk berbangga diri atau sombong. Hanya menyesali, alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kamu hidayah sehingga bisa meniti jalan yang benar. Dulu, sekarang. Seperti itu. Jangan untuk berbangga-bangga. Kita lihat sini. Wa in qalahu 'ala sabil tahaddus bi ni'matillah 'azza wa jalla fa hadha thayyib. Penting yang kedua ini. Jika dia mengatakan itu dalam rangka untuk apa? Menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka ini bagus. Alhamdulillah Allah Ta'ala entaskan kami dari lembah kegelapan, perhatikan, menuju pada cahaya as-sunnah. Berarti apa? Bersyukur gitu kan? Nah, itu boleh. Lembah kegelapan masa lalu yang kelam, ya kan? Kemudian kenal cahaya sunnah, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dia dalam rangka untuk menyebut nikmat Allah Ta'ala, boleh. Li'anna Allah Ta'ala qala lin nabiy alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini syahidnya akhir ini. Paham ya? Setelah dulu kita berada di masa kelam, masa lalu yang kelam dan jelek dan buruk, kemudian diberikan hidayah karunia, akhirnya kenal Al-Qur'an Sunnah, menjadi orang yang baik, hanya bersyukur, menceritakan kepada saudaranya boleh. Paham ya? Alhamdulillah. Seperti itu. Mafhum? Berbangga-bangga kemudian sombong dengan masa lalu yang kelam tadi haram. Ai bima anama alaik, maksudnya dengan apa? Menceritakan dengan apa-apa yang Allah berikan nikmat atasmu. Wallahu a'lam bishawab, yang kita ambil. Adapun sisanya pada pertemuan yang akan datang. Biidznillah azza wa jalla. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.